Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di kuliah akuntansi biaya. Hari ini kita sudah masuk ke materi bab 3, yaitu kalkulasi biaya proses. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang kalkulasi biaya pesanan ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kalkulasi biaya proses. Oke, baik. Yang pertama nanti akan kita pelajari adalah tentang konsep kalkulasi biaya proses itu sendiri. Yang kedua, bagaimana penghitungan biaya pokok proses apabila dia melewati satu departemen. Yang ketiga, bagaimana jika dia di dua departemen. Yang keempat, bagaimana jika ada unit yang hilang. Oke, karena ini cukup panjang, nanti akan kita bagi beberapa satu atau dua materi ya. Baik, langsung saja. Apa itu konsep kalkulasi biaya proses? Nah, kalkulasi biaya proses sendiri adalah metode penghitungan pengumpulan biaya produksi pada setiap proses produksi selama jangka waktu tertentu. Nah, kemudian menghitung biaya proses produksi persatuan unit dengan cara bagaimana kita total dulu biaya produksinya dengan kita bagi jumlah produk yang dihasilkan. Nah, bedanya apa sama materi yang kemarin? Nah, karakteristiknya kalkulasi biaya proses itu yang pertama adalah aktivitasnya kontinu. Aktivitas produksinya adalah berkelanjutan karena dia untuk memenuhi persediaan yang akan dijual oleh si perusahaan tersebut. Yang kedua, dia produksinya bersifat massal. Artinya di sini adalah produksinya secara besar-besaran untuk memenuhi persediaan tadi, bukan hanya untuk memenuhi untuk memenuhi pesanan pelanggan konsumen A atau B gitu. Yang C, dia bertujuan untuk memenuhi persediaan yang siap dijual. Maka dia persediaan bersifat massal dan kontinu tadi ya. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah dia bersifat homogen atau standar. Dia pasti adalah produk yang dihasilkan si perusahaan ABC misalnya gitu. Nah, oke. Selanjutnya ini ada perbedaan kalkulasi biaya proses dengan kalkulasi biaya pesanan. Nanti kalian bisa baca sendiri di buku. Kalau tujuannya tadi, yang pertama kalau harga pokok proses, dia untuk memenuhi persediaan barang jadi untuk diletakkan di gudang kemudian dijual secara massal ya kepada konsumen. Nah, dia kalau harga pokok pesanan itu untuk memenuhi pesanan pelanggan, jadi tertentu ya. Itu perbedaannya. Yang lain-lain kalian bisa baca sendiri ya. Kita langsung ke contohnya. Baik, contoh yang pertama, kalkulasi biaya proses bila dilakukan di dalam satu departemen. Nah, asumsinya produk diolah melalui hanya satu departemen dan persediaan awal produk dalam proses tidak dapat diperhitungkan. Contohnya, berikut ini informasi produksi PT Burangrang untuk bulan Maret 2017. Biaya produksinya adalah kebutuhan yang pertama adalah bahan bakunya 10 juta, bahan penolongnya adalah 15 juta, tenaga kerja langsungnya adalah 22.500.000, overhead pabriknya 25.500.000, kita total biaya produksinya adalah 73 juta. Kemudian hasil produksinya yang pertama yang sudah menjadi barang jadi atau produk jadi adalah 2000 unit. Kemudian yang belum jadi dan dimasukkan ke dalam proses tadi, masih dalam proses ya, itu adalah 500 unit. Dengan tingkat penyelesaian, kalau dia bahan bakunya dia sudah selesai 100%, bahan penolongnya adalah sudah selesai 100%, nah kerjanya 50%, masih 50% ya. Jadi masih ada 50% lagi yang belum selesai. BOP-nya adalah 25%. Nah, bagaimana cara penghitungannya?
Oke, yang pertama harus kita hitung adalah unit ekuivalen dan menghitung biaya produksi per unitnya. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung unit ekuivalen? Dengan produk selesai ditambah produk dalam proses dikali persentase penyelesaian. Oke, kita masukkan ke dalam tabel. Tabel ini memudahkan kita dalam hitung. Jadi kalian harus bikin tabel juga ya nanti kalau misal ada latihan. Yang pertama kita masukkan bahan bakunya. Kita masukkan per biayanya. Jadi bahan bakunya tadi 10 juta, bahan penolong 15 juta, tenaga kerja 22.500.000, overhead pabriknya 25 juta, total biaya produksinya adalah 73 juta. Nah, menghitung unit ekuivalen. Yang pertama harus kita masukkan produk selesainya. Produk selesai itu seragam ya, dia 2000 tadi produk selesainya. Kita tambahkan ke dalam produk dalam prosesnya selesainya 500 unit. Kemudian persentase penyelesaiannya masing-masing, tadi bahan bakunya adalah 100%. Yang pertama kita hitung ya, bahan baku 2000 ditambah persentase penyelesaian 100% dikalikan yang masih dalam proses 500, kemudian kita hitung ketemu 2500. Selanjutnya ada bahan penolong, kita hitung produk selesainya 2000 ditambah persentasenya juga 100% dikalikan produk yang masih dalam proses tadi 500, ketemu 2500. Selanjutnya ada tenaga kerja, kita hitung 2000 ditambah persentasenya 50% dikalikan produk yang masih dalam proses 500, ketemu 2250. Kemudian overhead pabrik 2000 ditambah persentasenya adalah 25% dikalikan 500, ketemu 2125. Oke, ini sudah ketemu unit ekuivalen. Selanjutnya kita hitung yaitu biaya produksi per unitnya dengan cara total biaya dibagi unit ekuivalen. Nah, kita masukkan yang pertama bahan baku, total biayanya ketemu 10 juta, unit ekuivalennya 2500, kita bagi ya 10 juta dibagi 2500 ketemu 4000. Kemudian 15 juta dibagi 2500 ketemu 6000. Tenaga kerja 22.500 kita bagi dengan 2250 ketemu 10.000. Terakhir overhead pabriknya 25.500 kita bagi dengan 2125 yaitu ketemu 12.000 rupiah. Oke, ini tahap pertama, kita hitung unit ekuivalen dan biaya produksi per unit. Kemudian kita bikin laporan biaya produksinya. Kita masukkan PT Burangrang, laporan biaya produksi bulan Maret 2017. Nah, data yang pertama kita masukkan adalah data produksinya. Yang pertama dimasukkan dalam proses. Tadi produk jadi yang ditransfer ke gudang yang sudah selesai adalah 2000. Kemudian produk dalam proses sampai akhir, maksudnya di sini adalah yang belum selesai dan masih dalam proses adalah 500 unit. Kemudian total produk yang dihasilkan adalah 2500. Selanjutnya kita masukkan biaya dibebankan di departemen. Kita masukkan total biayanya masing-masing, biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung dan overhead pabriknya. Kemudian kita masukkan biaya per unitnya, biaya per unit yang sudah kita hitung tadi ya. Kita total ketemu total biayanya adalah 73 juta. Total biaya per unitnya adalah 32 juta. Kemudian kita bikin laporan biaya produksinya, perhitungan biaya yang harus kita hitung. Yang pertama adalah total produk jadinya. Nah, produk jadinya tadi adalah 2000 unit. Kita kalikan total biaya per unitnya adalah 32.000. 2000 dikali 32.000 ketemu 64 juta. Kemudian